Atau mungkin saya tanya lah dulu, tahu nggak kita fungsi dewan kita ini apa? Nanti ada dewan, tapi nggak tahu kita fungsinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, siapa yang bisa menjawab fungsi anggota dewan ada 3, dan saya kasih dia. Fungsi anggota dewan ada 3, saya kasih dia. Insya Allah ini dapat 4 liter minyak goreng sekarang. Dapat kan 4? Dapat nggak? 4. Nah, boleh lihat Google, tapi waktu menjawab jangan lihat Google lagi. Artinya kalau nyontek jangan nyontek semua kan? Boleh dibantu, tapi jangan nyontek dari awal sampai ke ujung. Ya kan? Ayo. Siapa cepat? Silakan Bu, silakan. Kasih mic-nya dulu. Kasih mic. Siapa cepat yang dapat? Siapa cepat dia dapat? Kan ada 3. Kalau nggak dapat nanti 3-3-nya bagi 3 kan gitu ya? 1 orang. Ayo silakan Bu. Untuk melayani masyarakat, Pak. Tunggu dulu Bu, namanya Bu, namanya. Kau cepat hadiah tuh. Namanya siapa Bu? Namanya Ormayana Bunusa lagi, Pak. Oke, foto dulu ibu itu supaya ada bekasannya. Ada satu. Senyum sedikit. Senyum. Cepat lah, Pak. Ya. Bu, bukanya jangan ditutup supaya jelas fotonya. Ayo. Ayo. Nanti masukkan di kalender ya. Ayo, silakan Bu. Ada 3. Untuk melayani masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, apa yang dibutuhkan dalam Provinsi Pekanbaru ini, Pak. Ya. Apa lagi Bu? 1 baru. Ada 3. Bagi 3. Untuk mengayomi masyarakat, Pak. 2. Apa lagi Bu? Bapak ditugaskan untuk membangun kota Pekanbaru kita ini semakin baik. Oke, terima kasih Bu. Siapa lagi yang bisa jawab? Ada lagi yang bisa jawab? Oke, silakan Bu. Nah, ya yang pakai kipas. Bu, yang saya tanya, ada 3 fungsi dewan. Jadi nanti kalau ditanya apa fungsi dewan kok kan gitu ya, tahu kita jawabnya, tahu kita mereka menjalankan tugas dewan. Ayo Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Nama saya Rasmaita dari RT 4 RW 3. Iya Bu, silakan Bu. Fungsi dari anggota dewan yang pertama sebagai pelayan masyarakat, Iya Bu. yang kedua sebagai wakil masyarakat di atas. Ya, di bawah ada Bu. Ya, itu maunya wakil masyarakat di atas saja. Kalau yang di bawah nggak ada, gimana wakilnya nanti? Wakil masyarakat di pemerintahan. Iyalah, di atas dan di bawah lah ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menampung aspirasi masyarakat. Misalnya seperti Bapak seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan. Oke, mantap. Terima kasih Bu. Siapa yang bisa jawab lagi? Ada 3 fungsi dewan. 3 fungsi dewan. Silakan Ibu. Tua. Itu yang di belakang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi lihat handphone Ibu. Tadi kan mencontek. Ayo kan yang bilang ya. Boleh mencontek sebelum menjawab. Pada saat menjawab jangan lagi nyontek ya. Pak, saya Pak. Jangan. Itu kan MC-nya ada yang dampingi di sebelah. Ayo silakan Bu. Yang pertama fungsi Bapak mengayomi masyarakat. Ya. Yang kedua apapun keluhan kami harus Bapak dengarkan. Ya. Yang ketiga Bapak turunkan harga BBM, Pak. Oke, siapa lagi yang bisa? Tunjuk tangan. Itu apa itu? Ini yang pakai itu. Ibu yang ada kaitan itu. Nah, iya. Tapi tadi tunjuk tangan. Ini yang mau jawab siapa ini? Ibu mau jawab? Ayo silakan. Satu, membantu
Jangan diskusi, kalau diskusi itu harus kita bagi 3 ini. Membentuk peraturan daerah. Ya. Pengawasan dana anggaran. Ya. Apa lagi? Terus. Mendengarkan keluhan rakyat. Ada lagi Bu? Enggak. Aduh, masa nggak ada yang bisa jawab ini? Mahasiswa, ada sini mahasiswa nggak? Mahasiswa, mahasiswi, ibu-ibu, bapak-bapak. Hah? Ayo silakan, silakan. Itu ada ini masih sekolah ini. Mana? Ya. Jo. Itu yang di sana itu. Ada ibu-ibu. Masih anak tadi saya. Ya masih anak sekolah. Itu bisa jawab lah. Kalau nggak ada yang jawab nanti saya kembalikan ke kantong saya ini. Maksud jawabannya betul Bu. Artinya supaya kita peduli dewan kita itu sebenarnya fungsinya apa kita harus tahu kan gitu ya. Supaya tahu kita mengawasinya dia itu sudah menjalankan tugas atau belum. Oke silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Setia. Oke. 3 fungsi dewan. Fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ya. Fungsi legislasi untuk pembuatan undang-undang. Anggaran cara untuk melaksanakan pembuatan undang-undang dan APBN. Pengawasan Sini. Nanti keliling pun ada yang bisa jawab ini kalau gitu. Ada bawa handphonenya? Ada bawa handphonenya? Dan kita lihat Google-nya. Jadi fungsi dewan itu ada 3. 1, sesuai dengan namanya legislatif, dia fungsi legislasi. Artinya anggota DPRD yang 65 dengan gubernur untuk provinsi ini membentuk peraturan. Karena lingkupnya hanya satu provinsi, itu disebut dengan peraturan daerah. 1, fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi anggaran. Bahwa anggota DPRD ini juga yang 65 dengan gubernur menyusun, mendesain, merancang dan menetapkan anggaran yang umum kita kenal dengan istilah APBD setiap tahun dilakukan. Ini fungsi yang kedua. Jadi fungsi legislasi, fungsi anggaran. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Setelah APBD ini ditetapkan, maka selanjutnya dewan itu melaksanakan pengawasan. Contoh, sudah ditetapkan di APBD untuk dilaksanakan seminisasi di jalan apa ini Pak? Ini gang masjid. Gang masjid. Tiba-tiba yang di semen di gang Selamat. misalkan itu salah. Itu sudah wajar. Kemudian dilaksanakan seminisasi lebarnya 3 meter. Tiba-tiba yang di semen hanya 2 meter atau 2,5, salah. Seminisasi tebalnya 20 cm, yang dilaksanakan seminisasi hanya 18 cm, itu salah. Jadi fungsi pengawasan. Yang kedua bisa juga misalkan mengawasi anak sekolah. Misalkan nih karena ada dekat dengan guru ataupun pemilihnya guru, padahal nilainya nggak lolos, diloloskan. Itu juga perlu diawasi. Jadi supaya kita paham, itulah yang 3 ini fungsinya anggota dewan, fungsi utamanya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ini deh, siapa? Halimatus Satya? Yuk. Bisa beli kalau beli gula 4 kilo ya. Malam minggu, oh iya nomor 1 ya. Oh iya, lupa kita malam minggu. Jadi itulah Bapak Ibu fungsi daripada dewan. Saya datang ke sini tujuan utamanya 1 untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu. Tujuan yang kedua sesuai dengan fungsi tadi, fungsi yang kedua fungsi anggaran,
saya datang ke tempat Bapak Ibu untuk menjemput usulan ataupun masukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di tempat kita ini menggunakan dana APBD, dananya pemerintah. Jadi silahkan Bapak Ibu usulkan kegiatan kita untuk lingkungan RW 3 ini yang menggunakan APBD, uangnya provinsi. Mungkin besok lusa akan datang juga dari kota menggunakan uangnya dari kota. Tapi namun demikian tujuannya sama, untuk bagaimana supaya masyarakat kita terlayani dan bisa nyaman untuk tinggal di tempat yang bersangkutan. Misalkan tadi yang disampaikan Pak RW, kita butuh sekolah. Betul, mungkin kita butuh sekolah, tapi ada nggak lahan di sini yang bisa kita bangun untuk sekolah? Begitu. Tadi Pak Harid, mungkin nanti coba kita usulkan Harid yang di dalam nelayan, bagaimana supaya kalau seandainya hujan pun lebat, tidak akan banjir tempat kita ini. Kalau hujan ini 1-2 jam kan? Enggak. Nah, alhamdulillah berarti aman kalau gitu kan, tidak begitu mendesak. Jadi apa yang mendesak di sini? Selain pembangunan fisik, ada juga yang pelatihan. Mungkin pelatihan untuk petani, ataupun pelatihan mau buat kue, pelatihan dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu lah yang lebih tahu kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu tidak ada mengajukan usulan, tentu nggak ada yang akan kami bawa untuk dimasukkan. Nanti tiba-tiba di RW sebelah ada kegiatan di sana, Bapak Ibu yang tinggal di sini, saya heran kenapa di sana kegiatan, kita nggak ada kegiatan. Padahal pada saat diminta untuk mengajukan usulan, Bapak Ibu tidak ada memberikan usulan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi pada Bapak Ibu untuk menyampaikan usulan kegiatan yang akan kita lakukan di tempat kita ini menggunakan dana APBD, dananya pemerintah. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.